Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang pengawet. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Umi Kalsum Faud, kemudian ada Nur Wahida, Wilhelmus Sandraimondea, Nur Ainisa sendiri, kemudian Irsul Fihana, Yan Septian Saputra, dan Nur Hafifah. Pengawet adalah biasanya bahan yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk. Pengawet adalah bahan yang ditambahkan untuk tujuan mengawetkan makanan dengan cara lain untuk menurunkan pH dan mengatur potensi redoks pada makanan. Merupakan alat senjata atau teknik yang digunakan oleh manusia pada bahan pangan atau bahan hasil pertanian sehingga bisa terbuat tidak mudah rusak. Tujuan dari pengawet makanan biasanya yaitu untuk mengurangi atau membuang kadar air pada makanan atau bahan makanan dengan cara menjemur. Yang kedua yaitu mempertahankan dengan kekeringan dengan menyimpan bahan makanan di tempat yang kedap garam. Yang ketiga itu mempertahankan kesegaran bahan makanan dengan mendinginkan atau menyimpan di tempat dingin, misalnya. Yang keempat yaitu mencegah pembusukan bahan makanan dengan cara memberi ramuan atau bahan pengawet. Berikutnya, jenis pengawet makanan. Adapun jenis pengawet makanan organik yaitu pertama asam askorbat, yaitu asam askorbat digunakan untuk mencegah pertumbuhan kapang dan bakteri dengan jalan mencegah kerja enzim dan dehidrogenase terhadap asam lemak. Yang kedua ada cuka. Cuka adalah larutan 4% asam asetat dalam air dan sering digunakan sebagai bahan pengawet dalam roti untuk mencegah pertumbuhan kapang. Yang ketiga ada benzoat. Asam benzoat digunakan untuk mencegah pertumbuhan kamir dan bakteri. Yang keempat ada asam propionat. Asam propionat dengan struktur yang terdiri 3 atom karbon tidak dapat dimetabolisme oleh mikroba. Berikutnya, jenis pengawet makanan anorganik. Garam, ada garam nitrit dan nitrat. Garam nitrit dan nitrat biasanya digunakan untuk curing daging untuk memperoleh warna yang baik dan mencegah pertumbuhan mikroba. Yang kedua ada natrium nitrit. Natrium nitrit sebagai pengawet dan mempertahankan warna daging dan ikan ternyata menimbulkan efek yang membahayakan bagi kesehatan. Baik, materi selanjutnya yaitu bahaya pengawet pada makanan. Tidak semua pengawet aman digunakan. Banyak bahan pengawet yang membahayakan tubuh karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan jangka pendek seperti infeksi saluran pernafasan dan diare, ataupun gangguan kesehatan jangka panjang seperti kerusakan jantung dan ginjal. Kemudian, bahan pengawet makanan digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada pengawet sintesis dan ada pengawet alami. Kelemahan pengawet sintetis memiliki efek samping yang bisa menimbulkan efek negatif bagi kesehatan, seperti memicu pertumbuhan sel kanker akibat adanya senyawa karsinogenik. Contohnya seperti natrium benzoat, kalium sulfit, dan nitrit. Kemudian, pemakaian zat-zat pengawet yang tidak layak dan ilegal untuk makanan bisa memberikan dampak buruk pada makanan-makanan yang akan dikonsumsi dan berdampak bagi kesehatan. Antara lain seperti yang pertama ada menyebabkan penyakit tumor dan kanker. Karena bahan-bahan pengawet ilegal
apabila terakumulasi pada tubuh manusia dapat bersifat karsinogenik dan dalam jangka panjang memunculkan penyakit. Kemudian yang kedua, yaitu dapat memunculkan berbagai perilaku, seperti gangguan konsentrasi, gangguan emosi, dan hiperaktif. Kemudian yang ketiga ada dapat memberikan dampak negatif pada fungsi otak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manfaat dari pengawet makanan. Bahan pengawet makanan digunakan untuk menghambat atau mencegah penguraian, pengasaman, kerusakan, dan proses fermentasi pada makanan yang disebabkan oleh bakteri, jamur, serta mikroba. Dengan diawetkan, makanan atau bahan makanan dapat disimpan untuk dimakan kapan saja dan tidak perlu dihabiskan sekaligus. Selanjutnya, makanan yang proses pengawetannya sempurna masih terasa enak walaupun dibuat beberapa bulan sebelumnya. Semakin baik cara pengawetannya, makanan itu semakin tahan lama dan makanan tersebut tetap enak. Manfaat pengawet diantaranya adalah sebagai berikut, seperti mengurangi atau membuang kadar air yang ada pada makanan atau bahan makanan dengan cara menjemurnya. Yang kedua, ada mempertahankan kekeringan dengan menyimpan bahan makanan di tempat yang kedap udara. Selanjutnya, yang ketiga, ada mempertahankan kesegaran bahan makanan dengan mendinginkan atau menyimpannya di tempat yang dingin, misalnya di dalam kulkas. Yang keempat, mencegah pembusukan bahan makanan dengan cara memberi ramuan atau bahan pengawet. Yang kelima, untuk menghambat atau mencegah terjadinya kerusakan pada makanan. Alasan penggunaan pengawet. Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman, atau peruraian yang disebabkan oleh mikroba. Alasan menggunakan bahan pengawet alami tidak mengubah makanan yang diawetkan atau menghambat nilai gizi. Bahan pengawet alami seperti garam, gula, dan cuka digunakan untuk meningkatkan umur simpan daripada bahan makanan. Proses pengawetan makanan yang dilakukan secara alami, pendinginan, dan pemanasan. Berikutnya ada prinsip pengawet pangan. Yang pertama, prinsipnya itu untuk mencegah mikrobial. Yang kedua, mencegah dekomposisi bahan pangan. Yang ketiga, mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan, termasuk serangan hama. Materi berikutnya yaitu pengaruh penggunaan pengawet bagi kesehatan. Penggunaan pengawet pada makanan yang tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, misalnya keracunan, kerusakan syaraf, ginjal, hati, cacat kelahiran, gangguan gastroenteritis, kejang-kejang, anomalia kaki, kelainan pertumbuhan, kemandulan, dan bahkan kematian. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kualitatif dan kuantitatif berdasarkan studi kasus. Berdasarkan jurnal yang kami dapat, yaitu dengan judul Analisis Pewarna Rodamin B dan pengawet asam benzoat di dalam saus tomat di kota Banjarmasin. Pada penelitian, zat pengawet asam benzoat ini meliputi beberapa tahapan, diantaranya yaitu penyiapan sampel sampai ekstraksi sampel.
Selanjutnya untuk metode kualitatifnya ini dia menggunakan uji warna. Selanjutnya pada uji kuantitatifnya ini dia menggunakan titrasi asam basa. Di mana pada titrasi ini dia menentukan kadar asam basa suatu larutan. Selanjutnya perubahan warna ditunjukkan pada penambahan indikator PP yang menjadi merah muda. Perubahan warna ini menunjukkan adanya kondisi TAT pada sampel yang dianalisis. Selanjutnya untuk hasil dari jurnalnya bisa dilihat pada slide di samping.